Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Dhani Fajri, jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Kuantan Singingi. Dalam hal ini, saya akan mempresentasikan mahasiswa yang sedang skripsi. Tugas ilmiah ini adalah tugas dari Bapak LD Pama Kesamamula dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Skripsi yang akan saya presentasikan pada video ini merupakan skripsi dari mahasiswa Ahmad Sukri Kurniawan, bidang studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Negeri, Ponorogo. Adapun judul skripsinya yaitu Kedisiplinan Belajar Siswa Kelas 8 pada Mata Pelajaran Akidah Akhlak, MTS 3 Ponorogo. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi saya makalah bab 1, pendahuluan. Latar belakang. Masalah pendidikan merupakan pilar-pilar untuk membentuk generasi yang cerdas, generasi yang berilmu, generasi yang mempunyai wawasan luas, dan generasi yang memiliki sikap baik. Menurut Kamus Besar Indonesia, pendidikan ialah proses mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. 1. Pendidikan adalah sebuah proses dengan metode-metode tertentu sehingga orang memperoleh pengetahuan, pemahaman, dan cara bertingkah laku dengan sesuai dengan kebutuhan. 2. Pendidikan juga dapat diartikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar sesuai didik secara aktif mengembangkan potensi didiknya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, dan negara, dan ingin sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Ideologi konservatif memandang tujuan pendidikan sebagai memelihara nilai-nilai yang sudah dipercaya mampu telah teruji secara bahwa nilai-nilai tersebut benar, berhasil atau tidak tercapai tujuan pendidikan banyak tergantung pada bagaimana proses belajar yang dialami oleh siswa sebagai anak didik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa tujuan pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar untuk proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengenalan diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Tujuan pendidikan dapat dicapai melalui banyak hal, salah satunya dengan cara menanamkan disiplin, di mana jika disiplin terabaikan maka seseorang akan tinggal jauh dari orang lain karena tidak bisa dalam mengatur waktu, menjalankan suatu peraturan, dan tanggung jawab dalam suatu tugas yang telah dibebankan di pundaknya. B. Fokus penelitian. Banyak variabel yang dapat ditindaklanjuti dalam penelitian ini. Namun karena luasnya bidang cakupan serta adanya berbagai keterbatasan yang ada, baik waktu, dana, atau tenaga, maka dalam penelitian ini penelitian melakukan batasan hubungan yaitu disiplin belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 8 MTS 3 Ponorogo. C. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut. 1.
Bagaimana disiplin belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS 3 Ponorogo? 3. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi disiplin belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak MTS 3 Ponorogo? 3. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam menanamkan disiplin belajar kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak di MTS 3 Ponorogo? D. Tujuan penelitian. Berangkat dari rumusan masalah atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk mengetahui disiplin siswa kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak MTS 3 Ponorogo. 2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak MTS 3 Ponorogo. 3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan guru dalam menanamkan disiplin siswa kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak MTS 3 Ponorogo. Manfaat penelitian. Adapun manfaat dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Manfaat teoritis. Hasil penelitian ini diharapkan agar menyumbangkan teori tentang disiplin belajar kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak yang sangat bermanfaat bagi perkembangan karakter siswa dan kehidupan kelak. 2. Manfaat praktis. Lembaga pendidikan memberikan kontribusi secara praktis bagi stakeholder MTS 3 Ponorogo dalam menjalankan program ke arah yang lebih unggul, serta menjadi rujukan untuk dapat menemukan langkah-langkah yang tepat dalam mengambil kebijakan memilih mode pembelajaran. Bab 2. Telah hasil penelitian. Terlebih dahulu kajian teori. Telah hasil penelitian terdahulu berkaitan dengan skripsi tentang disiplin belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran Akidah Akhlak. Penelitian ini menemukan karya-karya yang berkait dengan tema tersebut sebagai bahan pertimbangan berbagai informasi dan data yang diperlukan dalam penelitian ini. Maka penelitian ini menggunakan berbagai literatur penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang penelitian lakukan. B. Kajian teori disiplin merupakan suatu sikap yang perilaku yang pasti diharapkan oleh setiap pendidik agar kegiatan belajar yang dilakukan baik di dalam kelas maupun di luar kelas dapat berjalan sesuai dengan harapan. Disiplin menurut Dr. Handus Selemeto adalah suatu sikap yang tumbuh dari dirinya sendiri dengan dukungan orang lain dan lingkungan. Disiplin sekolah erat hubungannya dengan diri seseorang dari semua profesi. Begitu juga dalam lingkungan sekolah, seluruh murid atau staf sekolah yang mungkin tetap tertib dan bekerja dengan disiplin membuat siswa menjadi disiplin pula. Kedisiplinan itu juga memberi pengaruh yang positif terhadap hasil pembelajaran dan hidupnya. Bab 3. Metode penelitian. Jenis-jenis penelitian. Jenis-jenis penelitian ini ada penelitian yang kuantitatif deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berbentuk kata-kata, gambar, bukan angka-angka. Menurut Bogdan dan Taylor, sebagaimana yang dikutip pada Lexi J. Meleong, penelitian kuantitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang perilaku yang diamati. Sementara itu, penelitian deskriptif adalah suatu bentuk penelitian yang ditunjukkan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan fenomena-fenomena yang baik fenomena alami maupun rekayasa manusia. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat perencanaan secara sistematik, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu. Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana kedisiplinan dan motivasi belajar siswa dalam mata pelajaran Akidah Akhlak MTS 3 Gunung Badan, Ponorogo. Tempat waktu penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mendapat gambar dan
informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi penelitian untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulisan menerapkan lokasi penelitian adalah tempat di mana penelitian akan dilakukan. C. Sumber data. Sumber data dalam penelitian ini sesuai dengan fokus dan tujuan penelitian. Maka dari itu, penelitian membagi sumber data menjadi dua bagian. Di antaranya, satu, data primer. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dalam informan atau sumber data penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan observasi, yaitu merupakan kata-kata atau tindakan dari subjek penelitian. Dalam penelitian ini, sumber data atau primer yang dilakukan penelitian yaitu wali kelas atau guru mata pelajaran akidah akhlak, guru BK, dan siswa kelas 8 MTS 3 Ponorogo. 2. Data sekunder. Data yang diperoleh melalui data yang sudah ada dan mempunyai berkaitan dengan penelitian. Data sekunder ini adalah data yang pelengkap dari data primer dan atau data utama, itu berupa buku-buku, tulisan-tulisan ilmiah, majalah hasil penelitian, arsip dokumen pribadi maupun dokumen resmi. Bab 4. Penutupan. A. Kesimpulan. Pada bagian akhir deskripsi ini, penulis akan memaparkan beberapa kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang dasarnya pada temuan hasil penelitian. Secara umum, penulis menyimpulkan: 1. Kedisiplinan belajar siswa kelas 8 pada mata pelajaran akidah akhlak MTS 3 Ponorogo terwujud dalam kegiatan sebagai berikut. Kedisiplinan waktu dalam belajar akidah akhlak. Anak-anak datang tepat waktu dan juga beberapa anak bandel yang masih asik main di luar dengan temannya tidak segera masuk kelas. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan kelas 8 pada mata pelajaran akidah akhlak MTS 3 Ponorogo. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin siswa antara lain terbagi menjadi dua, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Dimaksud intrinsik di sini adalah dorongan yang berasal dari dalam diri sendiri, seperti faktor fisiologis atau jasmani. Sedangkan dengan segi ekstrinsik adalah faktor yang mempengaruhi dari luar, seperti lingkungan sosial. 3. Upaya yang dilakukan guru dalam meningkatkan kedisiplinan siswa kelas 8 mata pelajaran akidah akhlak. Upaya guru MTS 3 Ponorogo dalam mendisiplinkan siswa terhadap tata tertib dalam belajar akidah akhlak adalah dengan adanya peraturan yang tertulis. B. Saran. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penelitian mempunyai beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat oleh semua pihak, yakni sebagai berikut. Yang itu, bagian sekolah dalam hal ini, hendaknya semua pihak baik dari dewan guru dan juga wali murid turut mengetahui perkembangan tiap-tiap siswa. Selain itu, diharapkan kedepannya ada komunikasi antara kedua belah pihak, yakni pihak sekolah dan pihak wali murid. Selain itu juga supaya dari pihak wali murid dapat mengetahui bagaimana perkembangan anaknya. Peraturan yang dibuat hendaknya tak hanya ditunjukkan pada siswa, namun peraturan itu juga sangat dibutuhkan oleh pendidik dalam rangka mendisiplinkan seluruh warga sekolah untuk dapat memaksimalkan dalam pencapaian visi dan misi yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Baiklah, hanya itu presentasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.